Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Devi. Saya adalah seorang mahasiswi mata kuliah Politik Identitas dan Multikulturalisme. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai salah satu tragedi berdarah, tragedi kelam yang menggegerkan Indonesia di awal Februari tahun 2001. Tragedi ini dikenal dengan konflik Sampit. Konflik Sampit adalah konflik yang terjadi antar etnis, yaitu etnis Dayak dan etnis Madura. Nah, kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya itu banyak ya, dimulai dari faktor ekonomi, politik, juga faktor budaya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai faktor penyebabnya dilihat dari kacamata budaya, dari faktor budayanya. Nah, di sini karena ada dua yang terjadi antara Madura dan Dayak. Nah, eh, orang Madura ini dikenal sebagai suku yang senang hidup berkelompok, memiliki rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama etnisnya, dan memiliki sifat temperamen keras dan besar. Nah, salah satunya lelaki dewasa Madura ini, salah satu ciri khasnya adalah dia selalu membawa selurit atau senjata tajam yang diselipkan di dalam pakaiannya. Nah, hal ini diyakini menjadikan lelaki Madura ini memiliki kepercayaan yang tinggi. Gitu. Namun pandangan ini berlainan gitu. Sebelumnya, masyarakat Madura ini adalah masyarakat transmigran dari program pemerintah. Madura ini mengalami transmigran pada masa kolonial Belanda, program pemerintah, dan melakukan transmigran ke Kalimantan Tengah, yang di sana juga terdapat suku asli yaitu suku Dayak. Namun seiring berjalannya waktu, orang Madura ini mengalami peningkatan populasi sehingga 21% gitu. Dan juga ada budaya, kebiasaan, dan ada istiadat yang berbeda, yaitu orang Madura yang cenderung keras, juga orang Dayak nih, orang Dayak dia itu cenderung menyukai perdamaian, bersifat tenang dan penuh dengan toleransi, sehingga bertolak belakang gitu dengan sifat orang Madura. Nah, karena perbedaan dari kebudayaan juga ada istiadat ini menimbulkan konflik gitu, karena ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dianut oleh penduduk Kalimantan asli, yaitu etnis Dayak. Nah, selain itu kan dari latar belakang budaya, konflik yang terjadi pada tahun 2001 ini juga kelanjutan dari konflik-konflik sebelumnya. Nah, sekarang adalah puncaknya. Konflik ini terjadi pada tahun 2001 bulan Februari dan berakhir pada tanggal 18 Februari. Nah, yang konflik ini diawali dengan salah seorang penduduk etnis Madura. Salah seorang penduduk Madura melakukan penyerangan terhadap salah satu rumah penduduk asli Dayak. Nah, menimbulkan kerusuhan ini, maka menimbulkan kerusuhan juga menimbulkan korban jiwa. Secara otomatis orang Madura ini orang Dayak ini tidak terima dong atas perlakuan dari orang-orang dari salah seorang Madura itu. Maka keesokan harinya sekitar 300 warga etnis Dayak mendatangi lokasi tewasnya orang Dayak ini yang diserang oleh orang Madura ini, dan mereka mencari pelaku. Karena tidak berhasil menemukan pelakunya, kelompok warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak
9 rumah, 2 mobil, juga 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik orang Madura. Dan uh, konflik ini cukup menegangkan, juga mengerikan gitu, karena orang Madura berhasil, orang Dayak berhasil, konflik ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa, banyak sekali kerusakan, mulai dari jalanan, kendaraan, juga rumah-rumah masyarakat, sehingga mereka ada sebagian yang melakukan pengungsian. Nah, kejadian ini cukup ngeri dengan adanya peninggalan, salah satu contohnya peninggalan yang dilakukan oleh orang Dayak terhadap orang-orang Madura. Nah, ini salah satu yang lumayan mengerikan. Ini adalah salah satu bentuk kerusuhannya, ilustrasi ya guys. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, akhirnya yaitu pihak kepolisian dan juga militer melakukan mengamankan massa pada saat itu dan berhasil menangkap pelakunya. Pelakunya yaitu adalah seorang yang merupakan provokator dari konflik ini, gitu, di mana mereka dia adalah seorang pejabat lokal, dan polisi berhasil mengamankannya. Dan untuk mengenang kejadian ini, maka dilakukan perjanjian damai dan didirikan monumen perdamaian yang menandakan masyarakat Madura dan masyarakat Dayak melakukan perdamaian. Nah, itu teman-teman kronologinya. Nah, sebenarnya konflik antar etnis ini sering terjadi, tidak hanya di Madura dan tidak hanya di Kalimantan saja. Nah, sering terjadi karena kita memiliki banyak sekali keanekaragaman etnis, suku, budaya, dan juga kebiasaan yang cenderung menjadi perpecahan di antara kita. Gitu. Semoga dengan perbedaan ini bukan hanya menimbulkan perpecahan, tapi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi pemersatu kita untuk maju. Gitu. Udah cukup sekian dari saya. Saya Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain tugas. Dadah.